Ya, Anda kembali bersama kami masih dengan Mas Tri Wahono dari redaktur pelaksana Kompas.com. Mas Tri, ini kalau kita lihat memang tadi usai pesta pora yang begitu euforia masyarakat pada saat pelantikan dan juga ada Jokowi. Sekarang Jokowi dipertanyakan atau Jokowi JK diminta untuk mana nih kabinetnya. Kita lihat memang tarik ulur terkait dengan kabinet Jokowi JK ini sempat juga ada sebelumnya susunan yang baru ini pro dan kontra, kemudian ada nomenklatur dan juga ada beberapa masih menunggu hasil dari KPK juga. Nah, menurut Anda seperti apa sih ini Mas Tri? Saya melihatnya bisa dari dua sisi ya, tergantung kita mau lihat dari sisi mana, mau dari sisi positif atau sisi negatif. Kita mulai dari positif dulu. Kalau dari sisi positif, ini bisa kita artikan bahwa ini mungkin bentuk kehati-hatian dari Pak Jokowi JK dalam memilih orang-orang yang duduk di kabinet. Karena sejak awal janji Jokowi JK kan akan mengutamakan profesional. Dia bilang bahkan dari partai pun dia minta profesional partai, tidak boleh merangkap ketua umum. Artinya 18 profesional dari luar dan 16 profesional partai. Dan Jokowi juga menjanjikan kabinet ini kabinet yang bersih. Terbukti dengan akhirnya dia juga mengajukan filtering terakhirnya ke KPK gitu ya. Artinya nama-nama yang muncul ini benar-benar difilter gitu, berhati-hati daripada kita cepat-cepat memutuskan tapi ternyata 5 tahun ke depan banyak masalah, mundur sedikit tapi 5 tahun ke depan aman gitu ya. Itu kalau dari sisi positifnya. Tapi kalau melihat dari sisi negatifnya, orang melihat sekarang kan Jokowi JK janji di awal mereka kampanye, kemudian setelah terpilih bahwa kabinet yang akan dipilih, menteri-menteri adalah kabinet kerja. Akan bekerja sejak hari pertama. Nah, sekarang kan muncul pertanyaan, kabinet aja belum terbentuk, kapan mulai kerja gitu kan. Artinya itu melihat dari sisi, kalau kita melihat dari sisi itu. Dan seperti ada keraguan-keraguan dari Jokowi untuk memilih orang-orang yang duduk. Padahal sebelumnya dari waktu dia terpilih sampai pelantikan tanggal 20, seharusnya banyak waktu buat dia kan untuk melakukan seleksi. Dan sudah ada terbentuk, mungkin masyarakat akan berpikir bahwa telah dibentuknya tim transisi, seharusnya kenapa belum selesai? Ya, gitu masih kan? diulur-ulur Ya, juga. Itu, tapi kalau itu melihat dari sisi negatifnya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat, Pak Jokowi itu kan latar belakang pengusaha ya. Walaupun sudah lama akhirnya masuk ke politik macam-macam, di sini kelihatan sekali bahwa gaya pengusaha dia, gaya pengusaha ini masih muncul. Dia mengutamakan insting. Jadi kalau kita lihat bagaimana dia bilang menteri tadinya dibilang 34 postur, kemudian diganti menjadi 33. Sekarang kembali lagi menjadi 34. Artinya insting yang bermain di situ. Kemudian nama-nama yang beredar, kita lihat sampai kita bingung kan, namanya berubah terus. Iya, ini jadi mungkin masyarakat akhirnya bingung, ini apa yang terjadi dengan Pak Jokowi? Berubah jadi 34, 33, 34 lagi kembali dengan 4 Menko seperti itu. Nah, saya melihat itu. Jadi insting Pak Jokowi di sini sepertinya bermain. Artinya program-program yang akan dijalankan pemerintah secara umum, prioritas program itu sudah selesai sebenarnya. Artinya ketika dibentuk tim transisi, kemudian di transisi kan ada banyak pokja. Ada kalau tidak salah ada 22 pokja. Ada pokja yang membahas tentang infrastruktur, pokja tentang sumber daya manusia, pokja tentang riset dan sebagainya. Pokja-pokja ini mau merumuskan program 5 tahun ke depan, prioritasnya apa. Kemudian taruhlah misalnya tol laut yang menjadi program unggulan, akan dimulai dari mana? Apakah dari proyek yang berbiaya besar atau dari proyek-proyek kecil yang dia langsung efeknya diterima oleh masyarakat. Nah, tim transisi inilah kemarin yang menggodok itu kan. Nah, ini sudah jalan. Artinya sebenarnya dari sisi program semuanya sudah disiapkan dan janjinya kan menteri siapapun yang duduk dia udah langsung jalanin karena program ini udah disiapin semua. Artinya sebenarnya tidak ada masalah siapapun yang duduk di kementerian. Karena sudah jadi sebenarnya pola ataupun Pak Jokowi dan JK sudah merumuskan satu program yang sudah strategis, bahkan tidak hanya strategis, tapi juga berikut dengan petunjuk pelaksanaannya. Gitu. Setidaknya di awal-awal ketika menteri itu masuk. Jadi kalau Pak Jokowi bilang kan tidak ada masa belajar gitu. Jadi menteri datang duduk ya udah langsung kerja karena udah disiapin ininya. Nggak perlu nunggu lagi pada saat itu. Dan ini kan diharapkan bahwa memang akhirnya dikatakan kemungkinan bahwa pengumuman kabinet akan dilakukan pada hari Minggu pukul 4 sore ini. Itu kalau tidak ditipu lagi ya, sudah 2 kali soalnya media ditipu. Tidak gagal lagi ya. Tidak gagal lagi. Nah ini mungkin diharapkan adanya kehati-hatian tadi atau insting tadi diharapkan memiliki kabinet yang memiliki kredibilitas dan juga integritas di sini diharapkan ada pada setiap menterinya. Seperti itu yang diharapkan oleh Pak Jokowi. Iya, kita lihat tinggal nanti nama-nama yang muncul itu. Kemarin juga ada 8 nama yang dicoret ya, dapat tanda merah dari KPK. Nah, ini.
Ya itu makanya nama-nama itu kan tidak terkonfirmasi karena itu rahasia walaupun banyak beredar nama-nama di masyarakat tetap kita tidak bisa mengkonfirmasi. Tapi kita melihat bahwa upaya Pak Jokowi dan JK bahwa mengajukan filter artinya filter terakhir untuk menunjukkan nama adalah ke KPK dan PPATK itu kan seperti memberitahu menyampaikan kepada kita bahwa yang dipilih adalah orang-orang yang bersih, orang-orang yang tidak terlibat kasus-kasus korupsi. Akan kita lihat nanti apakah menteri-menteri yang dipilih itu benar-benar bebas. Ini yang akan menjadi pertaruhan buat Pak Jokowi JK. Jadi filter ke KPK PPTK itu apakah hanya sebagai lip service saja atau memang benar-benar hal strategis yang mereka lakukan. Tapi kita juga melihat bahwa gini, dalam pembentukan kabinet ini pasti tentu ada tarik ulur dari berbagai pihak gitu ya, dari partai politik yang pengusung Pak Jokowi JK. Dari mungkin partai asal, dari PDI Perjuangan sebagai partai terbesar yang ada di pendukung pemerintah. Kemudian juga dari pihak Wakil Presiden Yusuf Kala. Selama ini di pemerintahan ketika Pak JK jadi Wakil Presiden pertama kali dengan Pak SBY kan dia yang mendapat tugas gitu ya di bidang ekonomi. Kita nggak tahu apakah di pemerintahan ini JK juga berharap bisa mendapatkan tugas untuk bidang ekonomi, artinya dia harus memilih orang-orang yang akan mendukung dalam program itu. Sampai sekarang belum ditentukan, tapi saya yakin pasti akan ada masukan dari. Soalnya kalau kita lihat dua-duanya sebenarnya backgroundnya ada pengusaha di sini ya. Jadi mungkin dua-duanya sama-sama menggunakan ya tadi kalau kita balik unsur insting tadi dan ekonomi yang memang diharapkan untuk lebih maju ke depan di Indonesia atau seperti apa sebenarnya sih? Iya, artinya kita melihat kedua orang baik Pak Jokowi maupun Pak JK ini pasti akan melihat ekonomi perekonomian itu akan menjadi salah satu acuan utama gitu ya untuk kesejahteraan masyarakat dan mereka mau bekerja dua-duanya. Tinggal bagaimana ini kalau dulu zaman Pak SBY dengan JK kan seperti ada matahari kembar gitu ya. Nah, ini yang diharapkan kan dan dari pengalaman itu seharusnya ini tidak perlu terjadi lagi. Harusnya Pak Jokowi JK yang sudah berteman gitu ya, sudah sejak lama bahkan ketika sebelum Pak Jokowi jadi Gubernur DKI sudah dekat dengan Pak JK, seharusnya sudah chemistry-nya sudah terbentuk. Sudah dapat ada chemistry. Betul, harapan kita seperti itu. Tapi dalam kenyataannya, artinya menjelang hari-hari ini, pemerintahan awal-awal pemerintahan, sepertinya chemistry itu kok harus disatukan lagi. Ada perbedaan pandangan. Nah, gitu. Perbedaan pandangan ini kan kalau kita lihat tadi, ya banyak sekali. Adapun mungkin faktor inilah salah satu faktor yang menyebabkan lambannya atau tarik ulur antara pengumuman kabinet ini. Kesepahaman, mungkin itu yang harus dicari. Dan ada juga mengatakan kemarin Abu Rizal Bakri bertemu dengan Pak JK. Nah, ada apa juga sebenarnya itu? Apakah terkait dengan undangan atau apa sebenarnya? Yang pasti itu peristiwa politik. Ya, apalagi menjelang pemilihan kabinet, pemerintahan sedang akan dimulai, akan berjalan gitu dimulai. Tidak bisa kita melihatnya hanya sebagai penyampaian undangan. Kita tahu bahwa Pak JK itu kader Golkar. Kemudian Golkar sekarang posisinya adalah di oposisi. Dalam sejarahnya Golkar tidak pernah menjadi oposisi, selalu masuk ke pemerintahan. Artinya melihat kemarin, ya Golkar tetap melihat, tetap menghargai JK sebagai kadernya, dan Golkar tetap punya kaki di pemerintahan. Artinya secara politik ini menguntungkan Golkar. Dia posisinya sebagai oposisi, tapi dia masih punya perwakilan di pemerintahan yang dia lebih mempermudah buat Golkar untuk menyampaikan program-program yang mungkin ingin didorong oleh partai ini. Jadi melihat itu sih, sementara dari sisi pemerintah itu menguntungkan juga. Jadi pemerintah yang selama ini di parlemen kalah suara dengan kubu yang di luar pemerintah, dengan adanya irisan ini Pak JK sebagai kader Golkar, ya tetap ada peluang untuk mereka untuk berkomunikasi dengan lebih dekat. Sebenarnya menarik Mas Ri, karena kita lihat sebelum diumumkannya kabinet dari Jokowi JK ini, maka akan semakin banyak spekulasi-spekulasi siapa-siapa saja atau nama-nama saja dan adakah undangan-undangan politik atau masukan-masukan politik di balik itu semua. Dan kita akan membahasnya Mas Tri, isu-isu apa saja di minggu atau pekan ke depan. Usai jeda berikut pemirsa, tetaplah bersama kami.